para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja kawe gara-gara yen pengen urip kaya aja kawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Sagung entu mati rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta ini. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita akan melakukan tirakat kungkum di Sendang Badak Bolu alas Ketonggo ya Pak Di. Ya. Nah, sebelum kita melakukan tirakat kungkum, terlebih dahulu kita akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D Toko. Ya. Untuk menyingkat waktu, semua kepada waktu dan tempat saya haturkan Pak D. Ya, salame wis sampai kaya mawon ya. Dadi baku acara kungkum kuwi kaya biasa deh. Dilekasi jam 11 tekan jam 2 kurang luwih kuwi ya. Si para pademen-pademen sing kudu nonton nggone live-livean iso nonton kuwi ya. Live-ane apa? TikTok Pak D. TikTok lho ya. Ya. Lagi ora kok tekesi arep pameran kok dipublikasake. Wadene diarani pamer ora apa-apa, ananging sejatine iki kuntine nyebarake babagan ajaran leluhur iki salah sawijine ya kaya laku kaya begini ngono ya. Nggih Pak D. Sebagai ngono. Nggih Pak D. Salam waspada sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Lah ini nanti laku kungkum di Sendang Badak Bolu alas Ketonggo. Nah, seperti biasanya kita melakukan ritual tirakat kungkum di sana. Nah, nanti acara kungkum dimulai sekitar jam 11 sampai jam 2 ya Pak D. Dan nanti akan di live kan di TikTok Pak D. Lah kenapa kok di live kan di TikTok ini bukan kok kita ini akan pamer itu tidak gitu ya Pak D. Tapi kalau toh ada yang bilang pamer ya nggak apa-apa ya Pak D. Biarkan saja Pak D. Lah tujuan kita di live kan itu untuk istilahnya itu memperlihatkan bahwa laku kungkum ini adalah laku tirakat yang dilakukan para leluhur zaman dulu gitu ya Pak D. Pemberesake Nusantara khususnya sing tak bahas iki mulai ana tanda-tanda sing kurang apik ngono ya. Nggih Pak D. Dadi iki besoke ana sejenenge potensi sing jenenge gokrak bumi ini utawa gempa kuwi saka daerah Jabodetabek, tekane Cianjur, tekane Bantul, tekane Jogja, tekane Dieng ngono ya. Nggih Pak D. Apalagi Nusantara ini dilihat Pak D Toko ada tanda-tanda yang tidak baik itu ya Pak D. Tanda-tanda apa yang tidak baik itu? Lah itu nanti akan terjadi istilahnya itu gograk atau gempa bumi Pak D. Dengan skala yang agak besar, yaitu di daerah Jabodetabek, di daerah Cianjur, di daerah Bantul, Jogja, ataupun di daerah Dieng Pak D. Jadi konservasi khusus senior saya wis melu aku suwe kono tugas dadaan yang papan panggonan sing tak omongake iki supaya bisa selaras sakabehane ora tegese kok arep ngalang-alangi anggone semesta yang bergawe ananging saora-orane iso nyuwun supaya wong-wong kang isih budine bekerti luhur dijaga diparingi keselamatan lho ya. Iya Pak D. Lah nanti para siswa Banglahan Kerukan Nusantara yang sudah senior sudah lama nanti akan ada tugas dadaan dari Pak D Toko di tempat-tempat tertentu tadi gitu ya Pak D. Lah ini tujuannya Pak D Toko bukanlah untuk menghalang-halangi semesta dalam bekerja gitu ya Pak D. Tapi kami siswa yang lawas itu akan berdoa di situ meminta agar orang-orang yang masih mempunyai budi pekerti luhur itu masih dilindungi Pak D.
Jadi sok kudu siap suwaci ana dawuh Berangkat. dilaksanakan ngono ya. Nggih. Lah jadi besok harus siap sewaktu-waktu siaga gitu ya Pak De. Sewaktu-waktu nanti ada dawuh, ada perintah harus dilaksanakan Pak De. Paling murah koyo sing atos ning daerah Cianjur kalau Jabodetabek Jakarta dan kuwi ngono ya. Nggih Pak De. Lah paling tidak ya di daerah yang jauh, di daerah Cianjur ataupun di daerah Jabodetabek itu tadi Pak De. Bisa cukup sate wae semangat iki ritualan bakalan gelar keselamatan Dungo para sing kuwasa kanggo Nuswantara ngono ya. Iya Pak De. Lah besok yang berangkat hanya satu tim saja untuk menggelar meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De. Tadi waktu iki alam wis lagi nyambut gawe. Dadi sing jenenge anasir-anasir kuwi wis mulai ngetok kedayane. Awit wis suwe apa njaluk kalawan sing kuwasa. Pengen ngetoke eksistensiné utawa kekuatan dayane kanggo buka kesadarane para umat kawulane penduduk sini bumi ngono ya. Jadi alam ini terutama empat anasir ini akan mengeluarkan dayanya gitu, kekuatannya gitu ya Pak De. Karena sudah lama keempat anasir ini sudah meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk mengeluarkan kekuatannya agar eksistensinya itu bisa terlihat gitu Pak De. Jadi waspada seperti kabeh padha kandhake persiapan ing taun 2020. Aku pancen akeh fenomena ning kono sing bakal kedadian ning Nusantara. Ananging dhewe ndedonga supaya dijangkung karo sing kuwasa digawe keselamatan. Senajana pancen alam kuwi wis nindakake apa mestine sararane dekawulane dadi umate ya piye carane anggone nyuwun keselamatan ya. Nah sekarang ini banyak yang mengatakan nanti di tahun 2025 ini nanti akan banyak terjadi fenomena alam gitu ya Pak De. Nah kita sebagai istilahnya itu hamba Yang Maha Kuasa itu juga berkewajiban untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa, meminta keselamatan kepadanya. Walaupun alam semesta ini sudah istilahnya itu mengeluarkan daya kekuatannya untuk istilahnya itu mengingatkan para manusia itu tadi Pak De. Makanya iki lagi pendadaran distrik anggone para siswa paling karepan Nusantara. Supaya apa? Supaya besok anggone nyindakake dharma ning suci kelawan alam semesta kuwi iso dilaksanakake kelawan pendadarane ngono ya. Iya Pak De. Makanya sekarang ini diadakan pendadaran dulu para siswa Pangkalan Karepan Nusantara supaya apa? Supaya besok kalau siswa Pangkalan Karepan Nusantara bisa melaksanakan dharma suci terhadap semesta Pak De. Dadi sliramu kabeh akan bertirakat sekap lelaku kuwi bakal dhewe ning alam. Dhewe saka pangeran sehingga doa-doamu kuwi ya dijabah karo doane lumantar tirakat utawa lelaku ngono ya. Iya Pak De. Jadi kita semua ini yang rajin tirakat rajin laku itu nanti akan mendapatkan daya kekuatan dari alam, dari Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De. Jadi doa-doa kita itu nanti yang sering menjalani laku tirakat itu nanti juga akan diijabah Yang Maha Kuasa Pak De. Ya moga-moga wae keluargane tata acarane kanggo gelar bakal Nusantara kuwi ora kedisian karo nyambutane alam. Kalau dene wingi aku wis gelar acara besok ning opening nyatane wis kedisian. Bumi ini wis kula nuwun wis kokrak ngono ya. Iya Pak De. Lah semoga dalam menata istilahnya itu kapan bakal yang akan kita laksanakan ini tidak didahului oleh alam yang sedang bergerak gitu ya Pak De. Kalau kemarin itu rencana mau coba bakal di rawa pening tapi alam sudah kula nuwun terlebih dahulu Pak De. Nanti saman carane kula digoyang tipis-tipis dulu ya. Iya Pak De. Tetapi di sana masih aman karena baru digoyang sedikit-sedikit Pak De.
Jadi iki peringatan kuwi lho iki kudu wis dicapake tata lahire tata batine. Ya sira kabeh ngurusi babagan pribadimu, kabeh tepekane padimu ora bakal ana rampunge. Senajan besok kowe ngadep ning pangeranmu, iki pertanggung jawabane ya sih ana wae. Itu nek siramu nglakoni dharmane suci, sararane ora kebon-keboti besok yen sowan marang Gusti ngono ya. Iya Pak De. Jadi ini peringatan untuk kita semua kalau kita itu hanya istilahnya itu mengurusi masalah pribadi kita, hidup kita sampai kita sowan kepada Yang Maha Kuasa. Nah itu nanti akan berbeda dengan kalau kita itu istilahnya itu melakukan dharma suci terhadap alam dan orang yang sering melakukan dharma suci terhadap alam itu nanti setidaknya itu tidak memberatkan kita kalau kita sowan kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Karena saiki ajaran luhur ki akeh sing dilangi. Karena apa? Mereka kepentingan politik. Makane siramu kabeh kadang kala nek rawas padha, anggone padha sinau maca. Kuwi kadang kala hadis-hadis sing larang babagan ajaran luhur ki akeh. Sing arep nyenake ajaran luhur. Karena hadis kuwi dingin tinggal ya. Lah sebenarnya ajaran leluhur ini banyak sekali dan banyak yang dihilangkan karena kepentingan politik itu ya Pak De. Lah banyak sekali hadis-hadis yang mengajarkan tentang ajaran leluhur tapi karena kepentingan politik jadi dihilangkan Pak De. Makanya kuwi saiki sing wong pinter keblinger kuwi ngadake apa-apa sirik apa-apa musyrik. Karena durung ngerti sejatine apa kang darane musyrik lan sirik kuwi ya. Makanya sekarang ini banyak orang-orang yang pintar tapi keblinger ini mengatakan apa-apa syirik apa-apa musyrik itu Pak De. Tapi sebenarnya mereka itu belum tahu apa yang dinamakan syirik apa dinamakan musyrik itu Pak De. Contohnya kaya dene palekan karepan santara kuwi ruangane kepak lukisan, kepak gambar, kepak patung barang kuwi. Mesti nek jarane musyrik karo syirik sing dadake para malaikat ora gelem mlebu lah ngono. Iya Pak De. Contohnya di Palengan Karupan Nusantara ini banyak sekali gambaran, lukisan, patung-patung lah ini kan istilahnya itu bisa disebut syirik musyrik gitu ya Pak De. Jadi karena apa? Karena mereka menyebut syirik musyrik karena malaikat tidak bisa masuk gitu ya Pak De. Makanya gue deh udah kayak kono malah justru iso sarane ki tameng. Seperti ramu murid Jawa, ora ketekan malaikat penjabat Jawa lah. Lah tapi kalau ada onen-onen yang seperti itu malah kita semua itu umurnya bisa panjang itu ya Pak De karena tidak kedatangan malaikat pencabut nyawa ya Pak De. Makanya dia bahas ke Bapak Tung siramu coba-coba ngomah ke murid Jawa. Kebun. Makanya kalau rumah kita itu sudah penuh dengan patung, maka kita janganlah keluar-keluar dari rumah biar umur kita itu panjang ya Pak De. Nah banyak patung yang gambarkan malaikat benda-benda mana kalau lebu, tapi lah umurnya Jawa. Lah kalau rumah kita itu penuh dengan patung, penuh dengan gambar itu kan malaikat pencabut nyawa tidak mau masuk, jadi umur kita bisa panjang ya Pak De. Jadi nyawamu pencabut tidak bentuk apa-apa. Lah jadi nyawa kita itu dicabutnya kalau kita keluar dari rumah ya Pak De. Kamu kok apa baik sing digawe jadi bakal sesat tapi turute. Nek kalimat kuwi sih ucap syukur kuwi ora ono dalile larangane golekno nek kita pendiwae. Kok tujuane iki ngaturake kebon utawa rasa syukur. Iya Pak De. Padahal yang kita lakukan seperti melawan cok bakal atau sesaji itu kalau masih ada kalimat ujub rasa syukur itu ya tidak masalah gitu ya Pak De. Karena apa? Karena kita tuh memberikan hadiah atau bebono sebagai wujud rasa syukur kita pada alam semesta kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Kadapa yang gawe sesajen coba bakal perselamatan kuwi
Dujupke ke jenate kampul jenate moyo lah kuwi sing kleru ngono ya. Iya Pak De. Kecuali kalau membuat sesajen, membuat cok bakal itu diucapkan kepada jenatnya Gambul dan jenatnya Moyo itu ya salah gitu ya Pak De. Tambah cetok ngono ya. Iya Pak De. Makane akeh wong saiki sing kegawa karo ajaran monco. Pengen rusak ajaran luhur ning nusan. Iya Pak De. Makanya zaman sekarang ini banyak yang terbawa ajaran mancanegara untuk merusak ajaran leluhur kita Pak De. Makanya gue aturun Jawa yang kuat aku laku kuat aku tirakat senajan diarani gue sesat ya. Pak De. Maka dari itu kita sebagai orang Jawa itu harus kuat dalam lelaku, kuat dalam tirakat walaupun dicap sesat ya Pak De. Karena saya ajaran palagan karena Nusantara ini ajaran sesat meditasi kuwi ora kena kuwi yo ngajarake syirik musyrik ngono jare kuwi ya. Lah di Palangan Eropa Nusantara ini ajarannya kan dicap sesat, meditasi itu kan juga dicap sebagai ajaran yang syirik musyrik gitu ya Pak De. Melu-melu carane demit ngono jare kuwi ya. Ikut-ikut caranya dedemit gitu ya Pak De. Esok dilak wae sing sesat sing ngomong apa sing lakoni lah kuwi. Nggih Pak De. Lah besok bisa dilihat yang sesat itu yang ngomong atau yang menjalani gitu ya Pak De. Besok dia wis temuka marap bukti kalawan sing jenenge ilmu kasampurnane kelawan leluhure kuwi bakal ngerti sejatine apa kang digelar ning alam semesta kuwi ora liya ya kursi supaya ngluhurake budi pekertine ngerti sing babakan alam pribadine lan alam semestane nyambung kelawan bange rane kuwi ya. Lah besok kalau kita itu sudah sampai sowan kepada Gustinya dengan kesempurnaan kita kelawan nyambung dengan leluhur kita, besok kita itu akan tahu apa yang sudah dilakukan di dunia ini gitu ya Pak De. Tidak ada bosing kocap babakan sinak-sinik babakan musrik kuwi besok ya bakal ngerti hasilnya apa sih dadi pangucape besok tembakane janji bakal kaweleh apa kang dadi pangucape ya. Lah besok bagi orang-orang yang sering mengucapkan syirik, sering mengucapkan musyrik itu juga akan terlihat hasilnya gitu ya Pak De. Lah besok setelah sampainya janji istilahnya itu mau sowan kepada Gusti, nah itu nanti akan keweleh dengan apa yang diucapkannya tadi Pak De. Makanya jangan disetakon supaya toko iso kerti jadi kaya ngono wong udah ngalami mati mau berdoa kletine sapa sing ngomong wong kene sing ngalami mati bola-bali kudu ya. Lah lo nanti kalau ada yang mengatakan atau bertanya loh yang toko ini belum kok bisa bercerita seperti itu, belum pernah mengalami mati gitu ya Pak De. Kata siapa belum pernah mengalami mati, orang sini sudah pernah mati bolak-balik ya Pak De. Kenapa aku mati udah bener kenapa ajaran leluhur iki bisa akeh sandungan, bisa akeh bentukan ngunggahke babakan keluhuran bisa akeh begalan, makanya aku udah bener kudu ya. Iya Pak De. Nah kenapa Pak De Toko ini dulu sudah meninggal itu hidup lagi karena apa? Ajaran leluhur ini masih banyak sandungan, masih banyak begalan tentang terutama tentang keluhuran budi kita Pak De. Nek kadati sinau karo yang toko kuwi podhange kaya ngulangake babakan kemegaranan, babakan Gusti kasampurnan. Nek hadine malah arep dong lebokne ning kesesatan utawa dalan ning neraka ngono ya. Tapi hati-hati belajar dengan yang tokoh itu kelihatannya mengajarkan kepangeranan, tapi sebenarnya itu mengajak kita untuk melakukan kesesatan gitu ya Pak De. Kowe katite katodo karo para-para wong pintar sing ngandhakake babakan kaya mengono akhirnya dipitah diandhakake ajaran yang tokoh ngono ya. Nggih.
Itu bisa dilihat dari banyak orang pintar yang mengatakan seperti itu, akhirnya dibid'ah-bid'ahkan gitu ya Pak De. Ora masalah wong apa kesane si posat ya wong kaya bokondo sebenting nilai legowo nrimo rela kok ya. Itu tidak masalah ya yang penting itu istilahnya itu sudah ya dikendaki oleh Yang Maha Kuasa seperti itu ya, kita harus lila legowo Pak De. Sebenting aku padha sinau siswa pelajaran karepan Nusantara. Jadi wis nrimo marang titah Gusti, trimo apa wae sing diparingke, wis ora urusan babagan surgane ora. Wis mandut kersane Gusti. Sing penting gawe karyane ning alam semesta. Yang penting menjadi siswa Balangan Kehidupan Nusantara itu kalau sudah menerima titah dari Yang Maha Kuasa, sudah menerima apa yang diberikan kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah tidak memikirkan yang namanya surga neraka gitu ya Pak De. Semuanya itu nurut kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Jadi saya podo sinau saya harap babakan surga apa sing arep babakan neraka. Bisa sinau deh karo para siswa sing tak tugasi ngajarake babakan dalane neraka dalane surga ngono ya. Iya Pak De. Jadi kalau belajar masih memikirkan masalah surga dan masalah neraka itu bisa kepada siswa yang ditugaskan pada toko yang mengajarkan ataupun yang istilahnya itu mengajarkan tentang surga dan tentang neraka gitu ya Pak De. Tadi besoknya coba pengen belajar babakan dalan di surga sesina kermoyo. Ini babakan belajar dalan di neraka sudah kambul ngono ya. Oh iya Pak De. Lah besok kalau ada yang ingin belajar tentang jalannya ke surga itu bisa belajar dengan moyo. Kalau mau belajar tentang jalannya ke neraka itu bisa sinau kepada Gambul Pak De. Tadi gue pengumuman akhir tahun ini Balangan Kehidupan Nusantara wis buka pendaftarannya. Sapa sing arep melu ya disemangake. Sepenting kudu ngerti tujuane. Ane ngerti tata carane sinau dene. Kuat dilakoni, ra kuat ya rasa dilakoni ngono ya. Iya Pak De. Nah ini pada akhir tahun ini Balangan Kehidupan Nusantara membuka siswa baru gitu ya Pak De. Nah nanti bagi yang ingin ikut harus tahu apa istilahnya itu tujuannya itu ikut itu untuk apa gitu ya Pak De. Nah apa-apa yang diajarkan di Balangan Kehidupan Nusantara kalau kuat ya dijalani, kalau tidak kuat ya tidak dijalani gitu ya Pak De. Jadi besok ada sing pengen sinau babakan ilmu kasuwargan. Kau ngajari moyo laku dulu kepenak cukup sembahyang witan sinolan wengi ngaji lah sedekah kau ya. Iya Pak De. Nah besok kalau ada yang ingin belajar tentang ilmu jalan ke surga gitu ya Pak De, itu bisa belajar dengan moyo, cukup dengan sholat, zikir, puasa, sedekah gitu ya Pak De. Saya utamanya kuwi bicarane kok ngormati wong tuane, bicarane solo karatine, iso sedekah marang liyane, kan aktif sembahyange ngono ya. Iya Pak De. Yang utama itu bisa bagaimana kita menghormati orang tuanya, bisa agar supaya kita longgar hatinya biar bisa bersedekah terhadap sesamanya gitu ya Pak De. Lakone sedang karo kampul dalane angel soalnya dalane rokok. Dene wangi kungkum, dene wangi meditasi, dene wangi melek saben bengi ngono ya. Iya Pak De. Dan nanti kalau ajarannya Gambol itu sulit itu Pak, karena ajaran neraka gitu ya Pak De. Itu dibela-belain kungkum, dibela-belain semedi, itu memang sulit itu ya Pak De. Karena pola lakonnya musyrik sini kabeh jadi neraka. Lah karena apa? Lakunya syirik musyrik semua, jadi semua itu neraka ya Pak De. Nah kaya kan rasa kungkum, rasa semedi, ya kepenak lakune gitu ya. Iya. Nah kalau Mayo kan tidak usah kungkum, nggak usah semedi, jadi lakunya enak ya Pak De. Bedino kudu jadi konsep kan teori untuk merubah ngono ya ngaji gitu ya. Lah setiap hari cuman disuguhi oleh konsep dan teori, jadi setiap hari itu hanya ngaji gitu ya Pak De.
ngono kuwi kudu ya. Nggih. Ya secara waktu wedaan istri wae karena udah laku cokot bene ditutup ngono ya. Nggih, Pak De. Beginilah wacan-wacan Pak De kepada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Deto pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung entu mati rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa.